وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bermajelis bersama dalam rangka mempelajari ilmu agama. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabarnya semua? Sami sehat nggih? Alhamdulillah. Insyaallah malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang akhlak, ya, di mana kita mengacu pada kitab Mausu'ah Al-Akhlaq Was-Suluk yang disusun oleh beberapa ulama yang terkumpul di Yayasan Ad-Durar As-Saniyah yang dibimbing oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sekaf hafizahullah ta'ala. Dan kita akan memasuki pembahasan akhlak berikutnya, di mana terakhir kita membahas tentang apa ya? Apa itu? At-tathabut, ya. At-tathabut itu kemarin hati-hati gitu ya, teliti di dalam semua perkara, khususnya perkara yang meragukan, sehingga kita bisa mengambil langkah yang benar, langkah yang meyakinkan, ya. Dan itu mencakup berbagai perkara, ya, baik itu informasi yang kita lihat, ya kan, informasi yang kita dengar, ya, itu semua harus kita pastikan terlebih dahulu, ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, ya kan. Tidak kita telan mentah-mentah apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan. Semua harus di istilah kerennya verifikasi. Harus kita cek dulu benar atau tidak. Itu pembahasan pertemuan yang lalu. Judulnya pada kelingan apa mboten nggih? Judulnya bekal lalu isinya. Baik. Untuk akhlak yang kita bahas malam ini, yaitu sebuah akhlak yang diistilahkan dengan at-ta'awun. Ini takayane sering mireng nggih. Ta'awun. Apa artinya? Saling tolong menolong. Ya. Kaum muslimin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya, tolong menolong atau ta'awun ini tentunya adalah perkara yang tidak asing bagi kita semuanya. Karena selain akhlak yang mulia ini disyariatkan di dalam agama kita, ya, ternyata akhlak ini juga diajarkan oleh atau dipegang erat oleh budaya kita. Gimana pembuatan? Ya, apalagi budaya Jawa, budaya Indonesia. Pokoknya memegang erat, ya, prinsip tolong menolong. Gimana pembuatan? Ya, makanya ada
apa istilah gotong royong gitu ya. Ini kan sangat identik dengan ta'awun. Jadi memang insya Allah pembahasan kita kali ini enggak terlalu baru ya, sesuatu yang sebenarnya sudah biasa ya. Mungkin kita hanya akan bahas dari sisi dalil-dalil yang memotivasi agar kita lebih semangat lagi, lebih tergerak lagi untuk mengamalkannya. Ya, kemudian kita kasih contoh-contoh seperti biasa nih, bagaimana praktek ta'awun yang dikerjakan oleh ya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, untuk pengertian ta'awun ya, tolong menolong, di sini disampaikan ya, ta'awun itu adalah al-musa'adatu 'alal haqqi ibtigha'al ajri minallahi subhanahu wa ta'ala ya. Tolong menolong atau ta'awun yang menjadi akhlak mulia adalah menolong ngalal haqqi ya, di atas kebenaran. Artinya yang kita jadikan atau sesuatu yang atau orang yang kita tolong ya, itu adalah orang yang kita tolong apa ya? Intinya yang kita tolong itu adalah perkara-perkara kebaikan ya, perkara-perkara yang benar. Ini untuk membatasi ya, karena tolong menolong itu kan bisa juga dalam perkara keburukan. Sehingga tolong menolong yang menjadi akhlak mulia ya kita batasi, al-musa'adatu 'alal haq ya, tolong menolong dalam perkara kebaikan. Kalau perkaranya keburukan berarti nggak masuk di dalam akhlak mulia. Kemudian apa? Motifnya, tujuannya apa? Ibtigha'al ajri minallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mengharap balasan dari sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharap balasan dari manusia atau yang ditolong ya, atau yang ditolong atau balasan ya, misalnya biar dipuji oleh orang lain. Kan banyak ya motif-motif menolong orang kan banyak ya, biar dipuji ya, atau biar mendapatkan balasan materi begitu kan, dan macam-macam. Jadi intinya ini perkara yang biasa ya, perkara yang biasa kita ketahui gitu. Cuma yang perlu kita soroti adalah ta'awun yang menjadi akhlak mulia adalah ketika yang pertama tadi apa? Di jalan kebaikan, dan yang kedua adalah niatnya atau tujuannya untuk mencari balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu baru yang menjadi akhlak mulia. Tapi kalau menolong orang ya, kemudian yang dilakukan itu bukan di atas kebaikan ya, tolong menolong dalam keburukan, kemudian tujuannya, motifnya adalah tidak lillahi ta'ala ya, berarti itu bukan termasuk akhlak mulia. Nanti nggih? Baik. Kemudian kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa dalil yang menunjukkan ya atau memotivasi kita agar kita memiliki akhlak yang mulia ini
Ya, contohnya adalah di surat Al-Maidah ayat 2. Ayat berapa? 2 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa, al-itsm wal 'udwan, dan permusuhan. Jadi dalil ini sangat jelas, sangat gamblang ya, menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ya, agar tolong menolong dalam albir ya, kebaikan dan at-taqwa, ketakwaan. Jangan sampai tolong menolongnya itu dalam al-itsm ya, perbuatan dosa dan juga permusuhan. Berarti dari hadis ini ya kita bisa dari ayat ini kita tahu, jadi tolong menolong ini cakupannya luas banget. Ya. Kita disuruh tolong menolong dalam albir, perkara yang baik. Nah, perkara yang baik ini kan sifatnya bisa duniawi, ya, bisa ukhrawi, ya. Kalau yang ukhrawi ini mungkin sudah diwakilkan dalam kata at-taqwa, ketakwaan. Ya, berarti bir ini lebih luas, ya, cakupannya ke masalah duniawi. Ada yang bisa kasih contoh, contoh tolong menolong dalam kebaikan yang sifatnya duniawi. Tapi jematan panas apa nggih nun sewu niki? Pripun niki? Ngarep ya nyoka demen yo. Pripun niki? Tolong menolong di dalam. Ini contoh. Niki kademen nyong. Bagaimana? Contohnya apa? Tolong menolong dalam kebaikan yang duniawi. Sing liyane lho. Nyaur, sing duniawi disip nyaur utang, nggih, ngrewangi wong nyaur utang. Utange dhewek langsung tulung. Ya misalnya kita ada kelapangan rezeki, ya kemudian mendengar ada saudara kita yang masih terlilit hutang, maka kita bantu, ya. Atau ada tetangga yang sedang sakit, nggih. Banyak banget ini contohnya kan, nggih. Sakit, butuh duit, kita bantu. Butuh diantar ke rumah sakit, kita antarkan, ya kan? Banyak banget. Jadi luas banget ya, luas banget. Masih panjenengan kon awet contoh be bingung. Saking akeh. Saking akeh dadi bingung. Ngor sing sepetit pada bae ora dijawab. Akeh ya ora dijawab. Intinya itu. Sedangkan kalau dalam perkara agama, perkara ukhrawi, contohnya apa? Napa? Ini membantu pembangunan masjid misal, atau membantu operasional pondok pesantren. Ya, banyaklah proyek-proyek ukhrawi, sumur bor misal. Resik-resik masjid, gawe manitiani pengajian.
Ya banyak lah, banyak ya. Saking banyaknya jadi bingung sendiri ya. Intinya banyak. Ya, kita maksudnya direnungkan, gitu, diingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita untuk ta'awun ya dalam perkara ya kebaikan dan juga takwa. Dan jangan sampai kita itu justru tolong menolongnya dalam perkara dosa dan permusuhan. Ya, contoh sedikit. Kita jawab pakai apa belum? Ya, kan biar kita tergambar ya. Oh, kayak gini. Contoh perkara dosa nopo? Tolong menolong dalam perkara dosa. Ngerewangi maling. Berarti kita malingnya juga ngerewangi apanya nih? Nambah-nambahi katanya. Nambahi omongan. Kenapa? Mengajak min. Jadi banyak banget ya, banyak banget. Ya misal tadi ya kita nggak ikut perbuatan dosanya, tapi kita membantu gitu ya. Tapi kita membantu memperlancar. Ya. Maka ini nggak boleh. Saking nakanya betul bingung ya. Ngerokok. Ya, yang biasa saja terjadi di masyarakat itu. Ya, orang udut tapi melu kok kan. Lain tahu orang melu ikik layan. Terperintah. Ya, TTP. Bagaimana ini? Jujukna di situ ku wedang anget. Wedang anget. Walaupun jujukna tok niku nggih, cuma mengantarkan tok. Dosa apa enggak? Dosa karena masuk ini ayat ta'awun 'alal itsmi. Meskipun dia enggak ikut. Kadang ada orang yang berkhilah atau beralasan dengan kayak gitu. Ya, ayo, yang penting orang milu. Ya. Tapi ikut mensukseskan, ya. Ikut mensukseskan sama saja. Orang rokok, orang minum, ya. Tapi ternyata apa? Ikut membantu. Ini sama saja. Ya. Apalagi ya misalnya yang di masyarakat itu biasanya nah iya. Agustusan ya coba acara-acara nggih. Ya. Ayo ta'awun ya. Istilahnya kan apa? Ayo ta'awun gitu. Ta'awun tapi ya untuk perkara maksiat. Nanggap efek misal. Nah ini anak orang ini rumor-rumornya. Batan nggih. Nang mriki. Ini mriki teh ora kan. Berarti nang lapangan apa nang ada tarikan seperti itu gimana jajal Pak dengan dilematis napa mboten niki? Dilematis ya. Ya ini memang ya pas banget nih momen apa ini? Agustusan ya biasanya kan ada semacam istilahnya ta'awun. Padahal orang kena dari ta'awun wong kena perkara dosa. Ya. Efek maning efek kan gimana itu? Nah, ya banyak perkara-perkara kesyirikan itu, ya. Nanggap jin. Ya. Jin kon dedoi, gimana lagi? Disuruh dijauhi kan? Musuh kita malah diundang. Nah, sih keperimen kan. Ya. Ya maka cara menanganinya gimana itu? Misalnya ada tarikan seperti itu,
kita ditembak biar iuran, ya. Ki nggo acara epek misalnya. Gimana itu? Biasanya kados niku. Ada yang tegas bisa ya langsung. Ada cara halus ya sing goliane bae nyong tak melu urun nek ora ya. Coba dilihat acaranya apa saja begitu ya. Kalau ada yang bilang saja, "Woi nyong akad iki lah sing go ki bae." Lalu dialokasikan untuk yang ini. Nek sing iki nyong ora melu. Ya kadang sulit juga sih ya di masyarakat, nggak bisa semudah itu ya. Langsung di orang jatah orang tuh. Ya jadi pas namanya ya. Tadi ya solusi yang pertama bisa tegas langsung orang nggak acara gini yang nonton baik. Ya sih malah ta'awun peserta ya ta'awun peserta. Ya penonton enggak ya saya tegas enggak kalau acara ini top enggak ya. Tapi mungkin cara yang kedua lebih apa sih ya halus begitu ya, kita lihat acaranya apa sing meden aman, nah nanti kita nyong sing bayar pesan ya. Baik, itu ta'awun dalam masalah ism wal udwan, permusuhan ya. Nah ini permusuhan kalau kita ikut ngompor-ngompori dan sebagainya misalnya, contohnya ya ikut memperbesar ya api permusuhan, maka nggak boleh. Baik, ini dalil dari surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian di dalam hadis ya contohnya adalah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan." Mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti apa? Bunyan, bangunan. Ya, seperti satu tupuh bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dahu, yang mana saling menguatkan satu sama lain. Ya, kita ibaratkan bangunan ini masjid misalnya. Ada berapa? 4 apa jenenge? Tiang, pilar, ya 4 pilar. Kalau satunya roboh bagaimana? Satunya tidak mau nyokong. Ya, misalnya sana yang roboh, berarti kan sini akan roboh pasti. Makanya biar bangunan itu kokoh kuat, ya harus saling menguatkan. Ini perumpamaan yang sangat bagus ya, diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi mukmin itu ya harusnya kayak apa? Bangunan, saling diantara maknanya kan saling tolong menolong, saling menguatkan. Jika ada satu yang Arab roboh, ya disokong lah, ya. Ada satu yang sedang kesusahan, ya dibantu. Ada yang sedang terlilit hutang, misal kena musibah, ya dibantu. Contohnya bahwa wis kathah lagi, contohnya wis kathah. Tuh. Kemudian di antara dalil berikutnya hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Unsur akhaka dzaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang zalim maupun dizolimi. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizolimi. Nah, aneh napa mboten?
tolonglah saudaramu yang dolim juga yang ditolimi. Ada yang aneh? Menolong yang dolim itu terewangi kedolimannya apa pripun? Ya. Kalau menolong yang didolimi kan jelas, nggih. Ya kita ikut membela dan sebagainya kan. Sekarang pertanyaannya menolong yang dolim, kita tulungi apa nih? Jajan, panjenengan ada bayangan apa mboten kira? Kayak carane sing lebih mantep kayak ki ben dolime lebih jos. Carane kok ora main teman. Ini ditanyakan juga oleh para sahabat, ya Rasulullah, hadza nansuruhum madluman fa kaifa nansuruhu dzalima. Ya. Wahai Rasulullah, ya kita sudah tahulah kalau menolong yang didolimi itu jelas. Terus gimana maksudnya kalau nolong yang dolim? Ya. Jadi benar Bapak, yaitu dengan cara nopo ta'khudu fawqa yadayhi, yaitu dengan mencegah kedolimannya. Dengan kita mencegah kedolimannya, menghentikan kedolimannya, diaruri ben mandek, ora diaruri ben lebih. Ya, maka kita sedang menolong dia, menolong agar tidak terjerumus pada dosa, pada kedoliman. Jadi maksudnya ini kan berarti tolong menolong bisa juga dalam bentuk nopo mencegah orang dari kedoliman. Ini termasuk ta'awun maksudnya. Jadi luas banget ya, luas banget satu. Baik. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya ya di antara faidah terbesar ya, dari ta'awun tentunya agar masing-masing dari orang itu bisa mendapatkan manfaat. Ya. Ini faedah terbesar yang kita rasakan dari adanya tolong menolong kan apa? Agar setiap kita bisa mendapatkan manfaat. Karena kita adalah makhluk yang penuh keterbatasan. Ya. Kadang kita bisa melakukan atau memiliki suatu hal, sedangkan yang lain tidak. Berarti kita yang menolong orang lain. Nah terkadang orang lain punya sesuatu, kita tidak. Berarti saat itu apa? Orang lainlah yang menolong kita. Ini kan hakikat dari nopo saling, saling nopo tolong menolong. Jadi ini manfaatnya luar biasa. Seandainya setiap orang punya ya semangat yang tinggi untuk mengamalkan akhlak mulia ini, masya Allah ya kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan baik. Dan bahkan ini aku kan sering terdengar ada istilah makhluk sosial makhluk sosial. Jadi memang butuh satu sama lain. Cuma tadi ya kalau itu mungkin tolong menolong hanya sebagai prinsip atau etika duniawi saja. Nah, sedangkan kita sudah belajar dari definisi, dari pengertian ta'awun ya, yang merupakan syariat di dalam agama kita. Dalil-dalilnya sudah kita bacakan. Ingat, maksudnya ketika kita melakukan itu ya, tujuannya, motifnya tidak lain tidak bukan hanya untuk mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai istilahnya apa ya? Pamrih apa ya? Maksudnya kita mengharapkan balasan itu dari yang ditolong. Ya,
nggak usah mikir seperti itu. Dia biarkan Allah Ta'ala yang membalas. Nanti kan Allah yang menggerakkan, gitu. Allah yang menggerakkan. Siapa yang akan menolong kita? Dan saya cerita sedikit nih Pak, mungkin ringan, tolong menolong. Kadang itu, ya beberapa kali ya, saya mendapati ini jenenge wong sering nengdalan kan. Orang-orang itu apa? Mogok misalnya. Ya. Saya step. Kadang ya nasi wedi, orang jalur bayaran orang, itu wedi disit ya. Bayar kan masker nomor rapat dari jalur kan dia. Orang, ya nasi bersikeras, orang. Mungkin saking orang kepenak yang bakal tagih sih ya. Ya kadang sering gitu. Nah, terkadang itu saya juga pernah macet kan gitu Pak. Ya saya dong, ya Allah, karena yang nulung, mungkin yang pengen betulung siapa? Dan alhamdulillah ya ana Pak, ada lagi macet nih kok. Ya ana sih nolong. Bahkan pernah 2 Pak sing nyetep kanan kiri. Siji nang sebelah kiri Pak, lagi mojot ku. Siji maning teko Pak. Si tok rewangi loro banter banget. Masya Allah ya. Artinya ini bukan lagi riang mudah-mudahan. Maksudnya kita serahkan ya masalah balasan itu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya katanya orang anak sing tulung ya. Ya. Dulu pernah Pak Diwangun itu sing ngendi yo? Sing pusat apa teh jenenge? Melahar apa ya? Melahar itu kan di pinggir jalan jarang itu nggih. Enggak ada rumah penduduk nggih. Dalan nanti kampung ya Allah kita bisa sini truk tok ya sampah. Bismillah. Nah, ternyata alhamdulillah sampai. Ada yang nyetep sampai ke desa apa itu yang tipar apa ya? Tipar baru ada perumahan lagi kan? Kalau Melahar kan masuk dulu baru perkampungan. Nah kalau itu pinggir jalannya nggak ada langkah bakun bensin, langkah apa itu. Ya, ternyata ada yang nyetep alhamdulillah. Ya. Tekan warung. Maksudnya ketika kita menolong orang, ya jangan sampai muncul ya kayaknya tepung menawa, kok menawa terus sangoni, gak usah. Set, ya nanti kita bisa gunakan itu untuk jurus pamungkas, ya kan? Nyuwun maring Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Waktu kita lagi butuh pertolongan. Ini kan tawasul, ya. Tawasul dengan apa? Amal yang sudah kita kerjakan. Ya, kita minta berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal yang sudah pernah kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi apa? Memperbesar potensi dikabulkannya doa. Ya, contoh sederhananya kayak tadi lah. Ya Allah nyongcokan nyetepi wong misalnya begitu nggih. Saya pernah nyetepin orang yang kayaknya lagi macet ya mbok menawa ya Allah, ana sing nyetep benar. Ini enggak apa-apa. Ini namanya tawasul, ya. Sah-sah saja. Sing penting aja amalane tanggane. Ya Allah. Saya misalnya bapak kenyang wong eman, saya terus gini. Terus tolonglah aku, ya kan nggak pas. Harusnya amalan dia sendiri maksudnya yang dijadikan tawasul. Baik, itu ya beberapa pasti tadi faidahnya ya, faidah dari adanya ta'awun. Dan sekarang kita akan bawakan beberapa contoh praktek nyata dari ta'awun. Pertama kita lihat ya praktek ta'awun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Diceritakan dari sahabat yang bernama Al-Aswad, ya, beliau mengatakan, "Sa'altu Aisyah." Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha.
sintene Nabi sallallahu alaihi wasallam garwane. Garwa niku singkatan apa? Sigaraning nyawa. Belahan hati jiwa. Ya. Istri ya. Ketika bertanya kepada Aisyah, ya. Beliau mengatakan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, ya. Apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, ya. Ini berarti Al-Aswad kan kepengen ngerti, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam rumah ngapa baik. Ternyata apa? Aisyah menjelaskan kana yakunu fi mihnati ahli, yakni khidmata ahli. Nabi SAW kalau di rumah ya ngerewangi keluarganya, membantu pekerjaan rumah tangga. Masya Allah. Dan ini kan apa? Tolong menolong kepada istri, kepada keluarga. Berarti apa contohnya? Membantu urusan rumah. Panjenengan nang rumah ngrewangin apa, Pak? Nelasaken. Itu saya ya, Pak, bantu anu sih menghabiskan ya, mubah. Serius banget. Padahal ngomong bae mangan ngoten niku nggih. Saya membantu istri ya menghabiskan makanan. Apa yang bisa dikerjakan oleh suami, Bang? Ngumbai gerabah. Ya. Terus ngomong bocah. Terus ganteni popok. Ya. Apa lagi? Dalam? Itu popok sing ngecopet. Nyapu, banyak lah ya pekerjaan rumah. Nah, maksudnya Nabi SAW saja ya yang manusia paling mulia begitu ya, istimewa, esih gelem nopo ngemek pekerjaan rumah. Ya. Dan itu apa? Dikerjakan sampai faidah hadaratis shalah kharaja ila shalah. Nah, kalau nanti sudah datang waktu sholat, ya Nabi SAW masuk berangkat sholat. Jadi kegiatan di rumah ya itu, ya bantu pekerjaan rumah, ya. Kemudian nanti kalau sudah waktu sholat ya sholat, ya. Dan jangan ada yang tanya ke istri saya ya. Nanti ketahuan, Pak, ya. Jangan kayak wong kita. Sincokan ngisi kayak ngapa bayar nunggu. Jebule. Jangan ya. Saya masih jauh dari itu. Bali ya turu ngawan sedikit Pak ya. Kesel sih ya. Yang orang anu lah. Tidak memungkiri ya si kurang. Ya. Paling ya apa? Ngomong atau sedikit masih inilah ya. Ngomong mandiin anak itu seneng Pak ya. Tapi ada ngemaki gerabah gitu. Itu kalau pamungkas saja harus numpuk nembe melu turun tangan ya. Tapi kalau yang kecil-kecil enggak. Singgi aja contoh ya Pak, yang jujur boy bukan turun. Temenan apa orang kita praktek, nah saya jujur aja. Saya jujur. Ya. Bali ya ngaso turu ngawan terus dikongki. Ngasore ya turu mandi nganggur si koper. Ngomong begitu ya Pak. Itu ya standar-standar aja lah. Orang kaya jenengan ya Pak. Apa debat? Baik. Terus bahkan ini
luar biasanya Nabi SAW ini di sini disebutkan ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq. Panjenengan ngertos? Perang Khandaq ini perang ya antara kaum muslimin dengan di situ ada Bani Nadir. Bani Nadir itu orang-orang Yahudi yang sudah diusir dari Madinah, terus gawe apa caranya kong kali kong sekutu dengan orang-orang Quraisy di Mekah, ya terus dibantu lagi dengan suku Ghatafan namanya. Nah, dihitung-hitung pasukan kaum muslimin itu 3.000 ya melawan 10.000 ya 3.000 lawan 10.000. Nah ketika pasukan musuh ini ya menyerbu Madinah, kan informasinya diketahui ya, ini harapan serangan dari 10.000 pasukan lawan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberi usul ya, biar nopo di sekitar Madinah itu dibuat parit. Parit bahasa Jawanya apa ya? Galengan apa? Luang. Kalen cilik. Parit lagi. Luang nggih, luang. Jelekopakan ya ora pas. Parit ya. Kira-kira berapa panjang, berapa luas? 5 meter apanya? Lebarnya ya. Lebarnya itu 4 sampai 5 meter. Dalamnya sekitar 3 sampai 4 meter dalamnya. Loh, dawane sepiro? 5 kilometer. Proyek mantep ini kan gitu, gawe galengan. Nah ini strategi ya, maksudnya apa? Biar menghambat, ya kan? Musuh kan kudu mlebu galengan itu dari diserangi kan kados niku. Strategi yang mantap. Tapi kan untuk membuat parit, kira-kira nggak langkah tangawune priwe Pak? Orang dadi ora. Nah ini ya, makanya 3.000 pasukan kaum muslimin saat itu ikut semua, nggak ada yang ongkang-ongkang apalagi mandori tok langka. Ya. Apa melu medangan tok. Ora kaya dhewek Pak, kerja partai nang undangannya melune mangkat jam 8-an sing kirane pas. Langka sing model kayak gue langka. Melu dan turun kabeh. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senajan ya pemimpin begitu ya orang mau ndeleng nato. Priwe bisa orang ikut turun. Ya ikut turun. Makanya dikatakan ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqulu turaba yaumal khandaq. Ya Nabi SAW itu ikut memindahkan tanah ya. Karena anak yang gali, anak yang memindahkan, ikut Nabi SAW ikut turun serta. Ya. Bahkan disebutkan di sebuah riwayat Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ya radhiyallahu anhuma itu apa? Goli gawani tanah itu pakai bajunya. Buat kayak cara dewek ya, taruh lambi gitu. Ya karena alatnya sudah dipakai semua. Ya. Ini berarti kan tahun untuk kemenangan Islam, okay? Untuk dakwah. Masya Allah, okay? Masya Allah. Ini dalam peristiwa ini dalam perang Khandaq semuanya ikut turun serta, ya ta'awun semuanya. Ya, kalau enggak kayak gitu ya sulit ya sulit. Masya Allah ini perlu ditiru ya semangat nopo gotong royongnya para sahabat radhiyallahu anhu. Ya.
Ya, itu. Ini waktunya sudah habis nih. Sudah apa belum? Jam berapa sih Atan? 7 lebih. 18.58. Lagi malah jam 15. Ini jam 19.08 ini, jam 7 lebih. Wis mbok nyendeleng jam mbok kawanan maksudnya. Kemungkinan gitu. Ya kalau ini saya cukupkan saja materinya. Cukup nih dalil-dalilnya gitu. Sudah istimewa sekali tadi perang Honda itu ya cerita. Mbak mungkin ada yang mau disampaikan Mbak? Pertanyaan kalau bisa dijawab ya dijawab. Orang yang menang baik. Ada nama Mbak yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Alhamdulillah. Sebutan ketar-ketir bukan sing takon. Ya paling itu guys. Jadi intinya ya Penasaran tafsir itu tafsir masuk apa ya? Umpamanya saya pernah berbuat kebaikan pada suatu saat saya kepepet, terus saya memohon ya Allah saya pernah menolong orang, apakah tidak termasuk apa ya? Nagih lah bahasa Jawanya lah. Apa tidak termasuk seperti itu? Nagih kebaikan saya pernah melakukan yang baik, saya dalam waktu itu kepepet. Apa itu bukan seperti itu? Nagih istilahnya. Baik. Jadi tentunya ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangan dibayangkan seperti berinteraksi dengan manusia, ya. Agar kayak gue tanggi, agar maring pun nagih. Iya. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, justru itu yang memang disyariatkan, ya. Tawasul, ya. Jadi kita disuruh bertawasul. Tawasul ini kan mengambil atau menjadikan adanya wasilah, perantara, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya misalnya dalam perkara doa berarti kita bertawasul dalam doa kita. Ya, berarti kita ada wasilahnya nih ketika berdoa, ada perantaranya. Apa saja itu? Ada 3 yang disyariatkan, Pak. Yang pertama adalah dengan menyebut nama asma Allah, ya, yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Contoh sederhana, ketika kita pengen rezeki, yang kita tinggal menyebut ya Allah ya Razak. Nah, kita kan memuji Allah. Ya Razak kan yang maha memberi rezeki. Ketika kita ingin kesembuhan, kita sebut nama Allah, ya Syafi, yang maha menyembuhkan. Jadi ini sebagai wasilah kita, sebagai perantara kita, menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian yang kedua yang disyariatkan adalah itu tadi, menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan, dan ini banyak contoh ya di dalam dalil-dalil hal-hal semacam ini, ya. Seperti yang orang yang terjebak dalam gua gitu kan, mereka menyebutkan amal soleh mereka sehingga terbuka sedikit demi sedikit, nah terus terbukalah, ya. Jadi memang hal seperti ini dicontohkan, Pak. Jadi bukan jangan dianggap atau dinilai dengan perasaan kita, ya kayaknya sih tapi ya wong itu disyariatkan begitu, Pak. Jadi aman, ya, aman-aman saja. Itu contohnya itulah kisah pemuda yang yang terjebak dalam gua, ya. Mereka menyebutkan ketika berdoa kepada Allah, menyebutkan amal-amal yang mereka kerjakan sehingga terbuka. Terima kasih, itu nanti jadi banyak enteng. Oh, nggih, masya Allah, alhamdulillah, nggih. Nyampe tadi melu enteng, Pak. Terus yang ketiga tawasul dengan apa? Minta doa orang soleh, ya.
tapi yang masih hidup ya. Pak Kiai tolong dongak kenalah ben apa? Apa? Imbu sih. Apa nih yang penting itu? Imbu siji warunge. Nggih. Ada. Aman. Misal itu nggih. Itu masalah tawasul. Ya. Menjadikan adanya perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Cakap nih? Alhamdulillah. Pada pertanyaan ya pekan depan lagi insyaallah. Nanti untuk pekan berikutnya berarti pekan kedua insyaallah kita selang-seling dengan pembahasan tentang sholat. Jadi pekan 1, 3, 5 tentang akhlak ya. Nanti yang di pekan Senin kedua dan 4 kita akan bahas tentang sholat. Insya Allah kita bahas kitab Sifatus Sholat ya, tata cara sholat yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.